Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini saya diberi tugas oleh PCM Cawas untuk menyampaikan tentang menjaga imun ya, terhadap wabah COVID ini. Sebenarnya sebelum kita masuk ke menjaga imunitas, lebih baik kita mengenal dulu tentang wabah COVID ini. Jadi apa COVID-19 itu dan mengapa ini berbahaya dan mematikan, walaupun ada sebab kematiannya tidak murni COVID. Jadi kita kenal dulu sama COVID. COVID itu penyakit virus yang disebabkan oleh corona, virusnya jenisnya. Sebenarnya ini virus yang sudah dikenal lama. Saudaranya sudah pernah mewabah juga, yaitu SARS dan MERS di Timur Tengah. Kenapa ini lebih berbahaya? Karena ini penularannya lebih cepat dari saudaranya yang MERS dan MARS. Kalau yang SARS sama MERS itu penularannya lebih lama, tapi tingkat mematikannya justru sebenarnya lebih tinggi SARS sama MERS. Yang ini sebenarnya kalau tidak ada penyakit bawaan dan imunitas kita bagus, tidak akan semematikan ini. Makanya sangat bagus sekali materi yang dibebankan ke saya oleh PCM Cawas, yaitu menjaga imunitas. Ya, jauh sebelum ilmu kedokteran diambil alih kiblatnya oleh Barat, sebenarnya dalam menjaga imunitas ini Islam sudah punya namanya kaidah-kaidahnya melalui sunnah Nabi. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin kita Aisyah, ya. Itu banyak tentang cara makan Rasul, terus menjaga imunitas, sebenarnya bisa digali di situ. Jadi yang pertama yang akan saya bahas tentu hubungan imunitas dengan kaidah Islam. Dan ini sangat nyambung dengan kedokteran. Nabi kalau mau makan itu pasti makan buah terlebih dahulu. Apalagi kalau puasa, pasti yang dimakan yang manis terlebih dahulu. Pasti kurma. Kenapa? Karena memakan buah itu sebelum memakan makanan inti itu ternyata bisa memaksimalkan zat-zat yang terkandung dalam makanan. Jadi akan lebih bagus makanan itu dimakan pembukanya adalah buah. Kalau di Indonesia buah itu malah dijadikan pencuci mulut, padahal peneliti dari Jepang, seorang profesor itu meneliti bahwa enzim itu akan bekerja maksimal jika buah sebagai pembuka, bukan pencuci mulut. Dan kaitannya dengan imun tubuh itu sangat berkaitan erat, karena enzim ini salah satu zat yang akan menjaga imunitas kita. Jadi kaidah dari Rasul itu dari makanan pun kita sebenarnya sudah diajarkan bahwa ada aturan makan yang diatur dalam sunnah Rasulnya, ya. Dan Rasul juga membagi makanan menjadi makanan panas dan dingin. Makanya ketika itu saya pernah membaca kalau makan kurma pasti Aisyah makan timun, karena dua zat ini harus dipadukan. Kalau cuma kurma itu makanan panas dan tidak ada yang dingin, nanti kurang maksimal. Jadi dari kaidah makanan Rasulullah sudah memandu kita untuk makan buah-buahan. Itu yang pertama dari makanan. Terus ada lagi yang Rasulullah itu banyak sekali sebenarnya, tidak boleh menyampur daging ikan dengan daging yang di darat. Itu juga ada alasannya, karena proteinnya berbeda. Kalau itu dicampurkan itu akan merusak protein. Jadi sebenarnya cuma dikasih 15 menit ini sangat kurang untuk menjelaskan semua, tapi coba saya ringkas ya. Jadi banyak sekali aturan dalam sunnah itu berkaitan dengan imunitas. Banyak kita imunnya turun karena salah makan, mencampur protein hewan air dengan protein hewan darat. Terus lagi mencampur
susu dengan protein seperti telur. Jadi kalau sudah susu itu tidak boleh langsung makan telur, proteinnya akan tercampur, harus dijeda 30 menit. Nah ini dalam kedokteran juga sudah diteliti. Jadi yang pertama dari pola makannya dulu yang kita atur. Jadi kalau pola makan sudah benar, itu imunitas akan naik. Terus yang kedua, Rasulullah itu sering bekam, hijamah. Itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa? Karena ini terutama pada pria. Pria itu tidak haid, jadi darahnya tidak diganti. Perlu ada keluar darah. Dan ternyata Rasulullah menganjurkan untuk berbekam. Itu fungsinya untuk mengganti darah yang sudah umurnya sudah tua, kan umur sel darah merah itu 90 hari. Nah dibekam setiap bulan kan ganti terus, makanya kalau yang berbekam itu seger pasti. Terus kalau nggak bisa bekam ya donor darah, ada dua cara itu. Makanan, terus bekam, terus yang ketiga adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Ini sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi dari Rasul kalau mau makan cuci tangan dulu, terus jaga kebersihan piringnya, terus jarang makan pakai sendok. Biasanya Rasulullah pakai jari. Jadi kenapa Rasulullah pakai jari dan sering menjilati? Ini ternyata di sekitar jari ini ada enzim-enzim yang berguna untuk daya tahan tubuh. Makanya ini corona, ini kan kalau sering mencuci tangan juga tidak bagus, karena kan enzim yang di sini akan hilang, daya tahan tubuh kita malah akan turun sebenarnya. Apalagi kalau sering pakai hand sanitizer, itu malah memperlemah daya tahan tubuh. Karena setelah diteliti di jari tangan ini ternyata memang ada bakteri bagusnya dan enzimnya. Nah, jadi menurut sunnah kita makan harus muluk. Alhamdulillah orang Jawa banyak yang muluk, jarang yang pakai garpu, jarang yang pakai sendok. Terus dari perilaku hidup bersihnya juga Rasulullah sering olahraga. Himbauan WHO juga harus olahraga atau minimal berjemur. Nah, kalau Rasulullah biasanya cuma jalan, kalau sudah tua, sudah memasuki usia agak lansia, dia cuma berjalan. Kalau waktu masih muda malah sering lomba lari sama Aisyah. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh sebenarnya lewat sunnah saja sudah bisa, tanpa dengan obat-obatan ataupun vitamin. Saya sebenarnya kurang begitu serak dengan vitamin, karena itu mau tidak mau itu juga produk kimia. Jadi tidak saya anjurkan untuk setiap hari minum vitamin. Vitaminnya cukup lewat buah-buahan yang segar. Terus kalau bisa ada kurma dan madu. Senjatanya orang Islam itu madu. Sekarang bahkan di ilmu bedah, madu bisa untuk pengobatan luka. Jadi itu rahasia madu yang lama ditinggalkan oleh umat Islam. Terus apa lagi ya selain itu? Ya, perbanyak ibadah. Karena kalau mau ibadah umat Islam pasti akan wudu, jaga wudu. Itu pasti akan menjaga kebersihan. Terus yang terakhir, untuk meningkatkan daya tubuh jangan lupa bahagia. Jadi perbanyak piknik ya, walaupun corona sekedar untuk goes itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Berkumpul bersama teman, sharing, terus pengajian. Jadi untuk sekarang pengajian insya Allah sudah tidak dilarang, tapi dengan protokol yang baru. Kalau bisa kembali seperti semula, walaupun dengan protokol baru, pakai masker dan jaga jarak terlebih dahulu sebelum wabah ini menghilang. Karena tren di Klaten wabahnya masih naik ya, walaupun 2 minggu ini sudah agak turun.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, karena terbatasnya waktu. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengisi lagi lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.